Apa sih perawatan kulit kepala? Perawatan kulit kepala adalah serangkaian tindakan atau rutinitas yang dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit kepala, mencegah dan mengatasi berbagai masalah yang dapat timbul, serta mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Apa sih tujuan perawatan kulit kepala? Yang pertama, menjaga kesehatan kulit kepala. Yang kedua, mengontrol produksi minyak. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi darah. Dan yang keempat, mengatasi masalah kulit kepala. Dan yang kelima, mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, mengurangi ketombe dan gatal. Yang kedua, mencegah kerontokan rambut. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan rambut. Yang keempat, menghilangkan stres. Dan yang kelima, meningkatkan penyerapan nutrisi. Apa saja sih kelainan kulit kepala? Yang pertama adalah kulit kepala kering. Kulit kepala kering yaitu kulit kepala yang kehilangan kelembapannya menyebabkan rasa gatal dan bersisik. Yang kedua disebut eksim, kulit kepala yang meradang dan gatal. Seringkali terjadi pada anak-anak. Yang ketiga ada psoriasis, yaitu kulit kepala yang kemerahan, bersisik, dan menebal. Yang keempat ada ketombe atau disebut dengan sindap, busik, atau dandruff, yaitu terjadi akibat pengelupasan sel kulit kepala berlebihan. Ketombe dibedakan menjadi dua jenis loh, yaitu ketombe kering dan ketombe basah. Yang kelima ada dermatitis seboroid, yaitu kulit kepala yang bersisik, kemerahan, dan muncul ketombe. Yang keenam, kutu kepala atau disebut dengan parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan rambut manusia. Yang ketujuh, kadas atau tinea favarsa disebabkan infeksi jamur tertentu. Gejalanya adalah terbentuknya keropeng-keropeng atau krustak. Yang kedelapan, ada botak atau alopecia. Kebotakan bisa terjadi sejak lahir atau karena luka. Dan yang kesembilan, ada rontok. Rambut dikatakan rontok jika rambut yang rontok melebihi 10 helai. Penyebabnya sudah menderita penyakit fifus, cacar, dan bila sudah melahirkan. Apa saja sih penyebab dari kelainan kulit kepala? Yang pertama adalah produksi minyak yang berlebih. Kulit kepala yang mengeluarkan minyak berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti ketombe dan dermatitis seboroid. Yang kedua, kebersihan rambut yang kurang. Kurangnya kebersihan rambut dapat menyebabkan ketombe dan infeksi lainnya. Yang ketiga, udara kering atau dingin. Cuaca ekstrim dapat menyebabkan kulit kepala kering dan iritasi. Yang keempat, pertambahan usia. Kulit kepala menjadi lebih kering dan rentang pada usia lanjut. Yang kelima, masalah sistem imun. Gangguan sistem imun seperti psoriasis dapat menyebabkan pertumbuhan sel-sel kulit yang lebih cepat dari biasanya. Yang keenam adalah stres. Stres berat dapat memicu atau memperburuk kondisi kulit kepala seperti dermatitis seboroid. Yang ketujuh, penggunaan produk perawatan yang tidak tepat. Produk yang menggunakan bahan kimia keras seperti sulfat dan alkohol dapat menyebabkan iritasi dan masalah kulit kepala lainnya. Yang kedelapan, infeksi jamur. Pertumbuhan jamur pada kulit kepala dapat menyebabkan kondisi seperti ketombe dan juga kurap. Dan yang kesembilan, paparan sinar matahari. Sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kulit kepala kering dan iritasi. Yang kesepuluh, perubahan hormonal. Perubahan hormonal seperti yang terjadi saat pubertas serta melahirkan dan menopause dapat mempengaruhi kesehatan kulit kepala. Rambut tumbuh dari kulit sebagai batang tanduk dan tersebar di selendang kulit tubuh dan kepala. Pertumbuhan rambut dialami pada usia 15 tahun sampai dengan 30 tahun dan mulai berkurang pertumbuhannya menjelang usia 50 tahun. Adapun fase pertumbuhan rambut, yang pertama fase anagen.
atau fase pertumbuhan aktif. Fase anagen adalah fase pertumbuhan aktif rambut, di mana rambut tumbuh dari folikel rambut di kulit kepala. Selama fase ini, sel-sel di akar rambut membelah dengan cepat, menambah panjang rambut secara signifikan. Sekitar 85-90% dari seluruh rambut di kulit kepala kita berada dalam fase anagen pada suatu waktu. Fase anagen dapat berlangsung antara 2 hingga 7 tahun, tergantung pada faktor genetik dan individu. Orang dengan fase anagen yang lebih lama akan memiliki potensi untuk menumbuhkan rambut yang lebih panjang. Selama fase ini, rambut menerima nutrisi dari darah melalui pembuluh kapiler di papila dermis, yang memungkinkan rambut tumbuh dengan cepat. Semakin lama fase anagen berlangsung, semakin panjang rambut yang dihasilkan. Yang kedua ada fase katogen atau fase transisi. Fase katogen adalah fase transisi antara fase pertumbuhan aktif dan fase istirahat. Ini adalah periode singkat di mana pertumbuhan rambut berhenti dan folikel rambut mulai mengecil. Fase katogen berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu. Selama fase ini, folikel rambut mengalami penyusutan dan mulai memisahkan diri dari papila dermis yang menyuplai nutrisi ke rambut. Rambut kemudian berhenti tumbuh dan folikel masuk ke fase istirahat. Yang ketiga ada fase telogen atau fase istirahat. Fase telogen adalah fase istirahat dalam siklus hidup rambut. Pada fase ini, rambut tidak lagi aktif tumbuh dan tetap berada di folikel, tetapi tidak lagi menerima nutrisi dari papila dermis. Bagian-bagian rambut. 1. Ujung rambut. Ujung rambut yang runcing memang khas pada rambut yang baru tumbuh. Bentuk ini mencerminkan proses pertumbuhan rambut yang dimulai dari folikel rambut dan secara bertahap memanjang ke atas permukaan kulit. Ujung runcing ini sebenarnya tidak memiliki fungsi khusus, namun bentuknya akan berubah seiring waktu akibat berbagai faktor seperti gesekan, paparan, bahan kimia, atau kerusakan fisik. Seiring pertumbuhan, ujung rambut akan menjadi lebih tumpul atau bahkan bercabang akibat faktor-faktor yang telah disebutkan. 2. Batang rambut. Komposisi utama batang rambut memang sebagian besar terdiri dari protein keratin. Keratin memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada rambut. Batang rambut terdiri dari beberapa lapisan, yaitu kulit ari, kulit rambut, medula atau sumsum rambut. Lalu fungsi batang rambut. Selain sebagai ciri khas fisik, batang rambut juga memiliki fungsi melindungi kulit kepala dari sinar matahari dan menjaga suhu tubuh. Yang ketiga, akar rambut. Folikel rambut adalah struktur seperti kantong yang menampung akar rambut. Di dalam folikel inilah rambut tumbuh dan berkembang. Papila rambut. Di bagian bawah folikel terdapat papila rambut yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Papila ini berfungsi memberikan nutrisi dan oksigen ke akar rambut untuk pertumbuhannya. Matriks rambut. Matriks rambut adalah bagian yang bertanggung jawab dalam pembentukan sel-sel rambut baru. Diagnosa rambut. Yang pertama, jenis kulit kepala. Berminyak, normal atau kering. Penilaian jenis kulit kepala sama dengan penilaian jenis kulit muka, yaitu dengan memerhatikan keadaan dan perabaan kulit dengan mempergunakan ujung jari tangan. Yang kedua, jenis rambut. Jenis rambut berminyak. Rambut berminyak disebabkan kelenjar minyak di kulit kepala memproduksi sebum secara berlebihan, hormon yang tidak seimbang, stres, dan terlalu banyak mengeluarkan keringat. Rambut berminyak terlihat mengkilap, tebal, lengket, tidak teratur, selalu basah, cepat kotor, lengket, dan sering ditumbuhi ketombe basah. Jenis rambut normal. Jenis rambut normal adalah rambut normal yang terlihat segar atau bercahaya, tidak lengket, tidak kusam, teksturnya baik dan mudah diatur, dan daya elastisitasnya 20%. Selanjutnya ada jenis rambut kering. Rambut kering karena kurangnya minyak alami rambut,
Rambut kering terlihat kusam, pudar, ujung rambut pecah-pecah, tipis, mudah kusut, sulit diatur, dan berwarna pirang atau kemerahan. Selanjutnya, rambut kombinasi. Rambut kombinasi cenderung berminyak pada akar rambut dan kering pada batang rambut. Terkadang ujung rambut pecah-pecah. Rambut kombinasi terjadi karena terlalu banyak terkena bahan kimia yang terdapat dalam kosmetik rambut, atau terlalu banyak menggunakan kondisioner. Lalu yang ketiga ada bentuk rambut. Bentuk rambut ada lurus, cirinya kelihatan lurus, tidak bergelombang dan tidak keriting. Berombak, cirinya memperlihatkan gelombang pada rambut karena dikeriting atau rambut yang bergelombang asli. Lalu ada keriting, rambut keriting alami atau hasil pengeritingan. Lalu ada rambut pendek, bila rambut sampai leher atau belum sampai bahu. Lalu ada rambut panjang, bila rambut melewati bahu. Lanjut ada rambut setengah panjang, bila rambut mengenai bahu atau pundak. Yang keempat ada warna rambut. Warna rambut ada hitam, baik karena hasil pengecatan atau warna aslinya. Lalu ada coklat kehitam-hitaman, warna rambut coklat hampir hitam karena cuaca atau warna aslinya. Lalu ada putih, rambut berwarna abu-abu atau putih seperti uban yang disebabkan kelainan hormon atau pembawaan sejak lahir atau albino. Coklat atau merah sebagai akibat overprocessing pemakaian shampoo yang lindi, pengeritingan terlalu lama, pengaruh cuaca, dan warna cat rambut yang telah mulai luntur. Lalu ada pirang, warna asli rambut atau karena dicat. Kelainan-kelainan pada rambut. Kelainan batang rambut merupakan kondisi di mana struktur fisik batang rambut mengalami perubahan abnormal. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, gangguan nutrisi, atau paparan bahan kimia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis kelainan. Yang pertama, rambut bermanik. Ciri-cirinya, rambut terlihat seperti rangkaian manik-manik dengan bagian yang menggembung bergantian dengan bagian yang tipis. Penyebabnya umumnya disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi pembentukan keratin. Dampaknya, rambut menjadi rapuh dan mudah patah, serta seringkali disertai dengan pertumbuhan rambut yang lambat. Lalu ada rambut berpilin. Ciri-cirinya batang rambut melindir atau berpilin secara tidak normal. Penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, namun diduga terkait dengan faktor genetik dan gangguan keratinisasi. Dampaknya, rambut menjadi kusut, sulit diatur, dan seringkali disertai dengan pertumbuhan rambut yang tidak merata. Selanjutnya, rambut bercincin. Ciri-cirinya, batang rambut memiliki cincin-cincin yang terlihat jelas, seperti batang bambu. Penyebabnya beragam, termasuk gangguan nutrisi, infeksi, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Dampaknya, rambut menjadi rapuh dan mudah patah pada bagian yang bercincin. Selanjutnya, rambut beruas. Ciri-cirinya, batang rambut memiliki ruas-ruas atau bagian yang melemah dan mudah patah. Penyebabnya beragam, termasuk kekurangan nutrisi, penggunaan bahan kimia yang keras, atau kerusakan fisik akibat styling rambut yang berlebihan. Dampaknya rambut menjadi rapuh, mudah patah, dan bercabang. Kelainan kelebatan rambut. Yang pertama ada hipotrichosis, adalah pertumbuhan rambut kurang dari normal. Yang kedua, hipertrichosis adalah pertumbuhan rambut yang lebih banyak dari normal. Hipertrichosis merupakan kelainan bawaan, gizi buruk, kelainan metabolisme, dan pemakaian obat-obatan. Pada laki-laki disertai pertumbuhan rambut di punggung dan dada. Pada perempuan terjadi pertumbuhan kumis dan janggut. Lalu ada kelainan warna rambut. Yang pertama ada heterokromia, adalah rambut berwarna dua yang berbeda satu dari yang lain. Yang kedua ada janitis atau ubanan,
adalah perubahan warna rambut menjadi uban putih atau kelabu akibat hilangnya pigmen warna di kulit rambut dan digantikan dengan udara. Tujuan perawatan kulit kepala dan rambut. 1. Mencegah kerontokan rambut. 2. Merangsang peredaran darah. 3. Menormalisir bekerjanya kelenjar-kelenjar kulit kepala dan syaraf. 4. Melepaskan ketegangan kulit kepala. Tahap-tahap perawatan kulit kepala dan rambut. Yang pertama, menyisir. Kedua, penyikatan kulit kepala untuk menghilangkan debu, merangsang peredaran darah dan pertumbuhan rambut. Teknik menyikat kesemuanya mengarah ke ubun-ubun, dan sikat harus menyentuh kulit kepala sebelum sikat diarahkan ke ujung rambut. 3. Pencucian rambut dengan menggunakan sampo atau keramas yang sesuai dengan jenis kulit kepala dan rambut dan tidak banyak mengandung lindi. 4. Blocking atau pembagian rambut untuk mempermudah pemakaian hair tonic atau krim saat kerimbat. 5. Pengobatan dilakukan pada rambut bermasalah, misal rontok, ketombe, rambut bercabang, kusam, atau kutu rambut. 6. Pengurutan. Dimaksudkan agar kosmetik perawatan kulit kepala dan rambut meresap lebih baik. Pengurutan dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Gerakan pengurutan yang digunakan yaitu gerakan urut mengusap, gerakan urut menekan, gerakan urut menggetar, gerakan urut rotasi, gerakan urut jumputan, merapikan raputan dengan cara disisir dan ditata dengan baik.